Saya Fabian Dwi dengan NIM 1521315130 masih bulan. Sini saya akan memaparkan mengenai materi dari lab 28.4.12, yang mana di sini kita diberikan dua skenario. Lalu kita diminta untuk menganalisis persiapan serta hal apa yang harus dilakukan setelah adanya kejadian ini. Yang pertama di sini dilampirkan skenario 1, yang mana skenario ini menggambarkan tentang keluarga kecil yang memiliki perusahaan investasi, mana organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 10 karyawan. Lalu pada Selasa pagi terdapat worm baru yang dilepaskan, dan itu menyebar sendiri melalui media yang dapat dilepas dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka Windows Share. Saat worm itu menginfeksi host, ia akan menginstal agen di DOS. Lalu setelah beberapa jam setelah worm itu mulai menyebar, hal itu terjadi sebelum melakukan tanda tangan antivirus yang tersedia. Kemudian organisasi ini mengalami infeksi yang meluas, di sini kasusnya perusahaan ini telah memperkerjakan tim kecil yang ahli dalam keamanan yang bisa menggunakan model berlian dalam penanganan insiden keamanan. Untuk preparation atau persiapannya, maksudnya yang harus dipertanyakan adalah apakah organisasi ini menganggap aktivitas ini sebagai risiko? Jika iya, apakah isinya aktivitas ini melanggar suatu kebijakan dari organisasi? Dari itu, kebijakan organisasi mana yang dilanggar oleh aktivitas ini? Lalu tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah insiden terjadi kembali atau untuk meminimalisir dampaknya. Lalu kita analisis dan deteksi. Di sini hal yang harus ditanyakan adalah strategi yang harus diambil organisasi ini untuk mengatasi insiden tersebut, dan mengapa strategi yang dipilih ini disukai daripada strategi lain. Lalu pada poin kedua, tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian pada poin ketiga, personel mana yang akan terlibat dalam proses penanganan, pemberantasan serta pemulihan dari insiden ini, dan mengapa personel itu dipilih untuk melakukan pemberantasan virus pada kejadian ini. Lalu sumber bukti apa, dan jika ada sumber bukti yang harus diperoleh organisasi, dan bagaimana bukti itu bisa diperoleh, serta jika telah diperoleh bukti, maka bukti yang telah diperoleh itu akan disimpan di mana dan berapa lama harus dipertahankan. Kemudian untuk penanganan, pemberantasan, dan pemulihan, ini sama seperti deteksi. Strategi yang harus diambil, alat yang akan digunakan, personel yang dipilih, dan penanganan barang bukti yang didapat. Lalu aktivitas pasca insiden,
eh, itu apa yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden yang serupa terjadi kembali. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Kemudian pada skenario kedua, skenario ini tentang rumah sakit yang berukuran sedang dengan beberapa kantor dan layanan medis. Organisasi ini memiliki listenan lokasi yang mempekerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena besarnya organisasi, maka mereka telah mengadopsi model SIRC dengan tim tanggap dan organisasi yang tidak berdiskusi. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi tim operasi keamanan dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator pengajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan batas. Mereka berlari ke lorong dan keluar dari gedung. Administrator telah membiarkan workstation-nya tidak dikunci dan tidak menjaga handphone selama beberapa menit. Namun program penggajian masih masuk dan berada di menggunakan. Seperti saat dia meninggalkannya, tetapi administrator memperhatikan bahwa mus tampaknya telah dipindahkan. Itu ditanggap. Oke, di sini untuk persiapannya, apa yang harus apa organisasi menganggap aktivitas ini sebagai insiden. Jika iya, maka seharusnya kejadian ini melanggar kebijakan dari suatu organisasi. Kebijakan manakah yang dilanggar? Hal ini perlu dipertanyakan. Lalu tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah insiden ini terjadi lagi? Kemudian untuk deteksi dan analisis prekursor risiko apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dan indikator apa yang dapat dilakukan oleh organisasi, lalu alat apa yang diperlukan serta bagaimana memutuskan penanganan insiden ini. Untuk containment reduction dan recovery-nya yang harus dipikirkan adalah strategi yang harus diambil, alat yang harus digunakan, personal yang harus terlibat, dan sumber bukti apa yang harus diperoleh. Untuk identitas-nya, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.